aja, ini orang malah cuci motor. Katanya mau ke TVS. Pas selesai. Oh, udah nih? Udah dapat kiriman dari Haston. Anjrit. Nyoba kita. Baru tuh kayaknya. Baru. Mantap Haston ya? Garansi 50 tahun katanya. Bude. Ngeri amat. Jadi bongkar nih hari ini? Bongkar aja deh iCube-nya yuk. Oke, siap. Kita kerjain. Oke, teman-teman balik lagi channel Prime Asia sama Andi di sini dan kita bakalan bongkar TVS EV iCube. Nggak boleh ada 125, 150, 155 gitu ya, karena memang ini elektrik, jadi nggak perlu pakai lama. Jangan lupa komen, share yang banyak, dan juga subscribe. Oke teman-teman, sebelum kita telanjangin, minta tolong Mas Mimin buat dihabisin semua. Icip-icip dikit ya. Nah ini untuk desain dia punya kunci, ini juga kayak kunci mobil. Jadi ada lampunya juga, bisa cari. Sama nih kalau dipencet, twing tuh keluar. Ya, ini desainnya mirip-mirip kayak W-Moto, CF Moto gitu-gitu ya modelnya ya. Nah untuk kita lihat langsung, ini memang terkesannya luar biasa besar, warnanya juga elegan. Ada 4 pilihan warna, by the way. Kita dipinjeminnya yang warna apa ya ini ya. Pokoknya ada 4 lah ya. Tapi memang yang ready ini, jadi kita ambil. Dan ini banyak sekali sebenarnya. Sudah gua list ada 22 poin. Dia punya highlight-highlightnya yang hidden gem kalau misalnya di kuliner gitu ya. Oke, nggak perlu lama lagi. Untuk lampu, semua fully LED, bahkan sampai lampu yang ada di plat nomor. Biasanya dari motor-motor yang udah kita review, full LED, tapi plat nomornya ternyata masih bolam. Nah ini sampai plat nomor juga sudah full LED. Jadi luar biasa full LED. Ini desainnya juga. Nah kalau teman-teman ngeliat sepintas, mungkin akan kaget desain lampu yang ini nih. Dia punya lampu nyalanya ya, standby-nya, senjanya atau DRL-nya. Terkesannya kalau lihat tuh kayak ada embun atau air yang rembes gitu loh. Padahal tuh memang desainnya kulit jeruk gitu loh. Ini kalau nyala luar biasa sekali. Tapi pas gue coba riding malam, memang lampu utamanya kurang begitu terang ya. Jadi kayak cuman sorot aja. Dia area untuk cakupan lampunya kurang gitu. Mungkin harus diganti lagi dengan bolam lainnya. Lalu ada dapat langsung ini karpet bawaan ya, udah dibaut. Tuh. Velg pakai diamond cut wheel aluminium ukuran 12 inch, depan belakang ukuran bannya sama 90-90. Depan sudah disc brake, 1 piston. Nggak ada brand ya, sayangnya ya. Jadi kayak polos aja gitu loh. Kalau belakang itu masih tromol ya. Tromolnya juga ini ya kita mungkin nggak bisa buka, jadi nggak bisa tahu tromolnya seperti apa karena BLDC-nya juga nempel sama bannya gitu, sama velgnya. Tinggi jok 77 cm dengan ground clearance itu 15,7 cm. Lalu dual shock di belakang, luar biasa empuk banget. Sempat boncengan juga, gua antar jemput anak, dan ini bisa di style juga langsung. Memang agak keras, mungkin butuh alat lagi ya. Bagasi luar biasa besar, 32 liter. Chargingnya juga menarik. Tuh, wow. Sistem charging udah kayak tas, kabel super tebel, dan ini langsung heatsink, ada kipasnya juga. Kalau kita cek dengan di belakangnya, dia punya informasinya. Perlu 660 watt, jadi 3,3 amperan lah ya. Buat rumah yang mungkin 900, kayaknya bisa jebret ya kalau misalnya kulkas, TV semua nyala. Paling nggak minimal harus 1300 ini. Lalu untuk ngecasnya, dia baterainya itu kuat sampai 1300 cycle. Satu cycle tadi kan 100 kilo ya. Jadi kurang lebih bisa dipakai sampai 6 tahun baterainya masih oke. Nah garansi total semua BLDC baterai ini itu kelistrikan 3 tahun. Balik lagi ke chargingnya, untuk bisa sampai 80% butuh 4,5 jam. Nah, ini dibandingin yang lain-lain mungkin ini lebih cepat ya.
Nah, biasanya kalau di motor listrik itu kan ada pilihan kecepatan ya. Misalnya lagi eco gitu loh. Ekonomis nih yang jarak tempuhnya lebih jauh. Dan memang klaimnya si TVS ini juga jarak tempuhnya untuk baterai full 100% itu sampai 100 km per jam. Nah, dengan kecepatan maksimum 45. Tapi waktu gue coba di eco itu bisa lewat dari 45 loh. Sampai 50-an gitu loh. Nah, waktu di mode yang power, nah waktu gue coba sih berasanya 60 aja mau ke 70 aja tuh kayaknya tuh anginnya kencang banget gitu loh. Nah, Mas Mimin juga sempat coba itu kemarin lebih dari 80. Wow, tuh luar biasa banget ya. Nah, kalau di mode yang power itu mileage-nya atau jarak tempuhnya nggak sampai 100 kilo gitu, dia di 75 kilo. Baterai yang dipakai adalah baterai LG 2 piece. Nanti kita telanjangin bakalan kelihatan dia punya build quality-nya seperti apa. Totalnya itu 3,4 kWh. Jadi gede lah ya kira-kira ya. Tapi untuk ukuran pasti nanti begitu kita sudah bongkar. Dan baterainya sudah IP67. Boleh kena cipratan tapi mungkin nggak boleh kerendam. Untuk dia punya BLDC, power motornya itu 3 kW dengan peak power 4,6 kW. Untuk dia punya model dinamonya, dinamo motornya, dia ada sistem namanya regenerasi sampai 10%. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ngegas, lepas, kalau di motor bensin kan engine brake tuh turun. Nah kalau ini dia perputaran rodanya itu akan mengecas si baterainya lagi, gitu, sampai 10% diklaimnya. Kita lihat dari layar TFT-nya yang 7 inch ini, dan dia brightness-nya, kecerahannya itu bisa diatur juga. Lalu ada sistem fitur juga itu parking yang memang harus di-set dulu di dalam dia punya settingan. Kalau untuk mode eco dan power itu tinggal kita pencet aja di sebelah kanan, tinggal keganti langsung. Nah, sistem parkingnya ini juga menarik, jadi bisa mundur kurang lebih 3 km per jam pelan sekali, sama maju itu 10 km per jam. Jadi lebih safety lah dibandingin kita misalnya pakai kaki gitu kan. Karena ini lumayan juga ya kalau misalnya buat mundur pakai kaki, berat juga. Lalu di dia punya TFT, layar depannya speedometer itu juga ada settingan buat indikator error. Misalnya kayak dia ada sistem TPMS juga loh. Jadi kalau misalnya bannya kurang angin dia akan keluar error kelihatan gitu. Atau mungkin soketnya ada yang lupa ditutup, atau mungkin ada kerusakan di mana-mana dia akan keluar juga ada indikator errornya. Lalu dia ada namanya PCM, Phase Charge Material. Jadi kalau misalnya dipakai itu baterainya panas, dia akan kayak ada material kristal di dalam yang akan melemparkan panasnya. Ya ibaratnya kayak radiator lah. Tapi sistemnya seperti apa kita belum tahu, sampai nanti mungkin kita telanjangin bodinya kita bakalan kelihatan ada modulnya. Ya berharap sih kelihatan ada modulnya ya. Lalu tombol menu nih di sebelah sini, ini banyak. Ada 5 yang kita bisa atur, dipencet tengah, kiri kanan sama atas bawah. Nanti kita akan kasih lihat TFT-nya. Sennya juga ini menarik. Kalau misalnya teman-teman, jadi ibaratnya tuh kalau kita bilang si iCube ini adalah TVS Callisto tapi listrik. Karena begitu belok sen itu dia bunyi. Nah, apalagi yang ini lebih kencang dibandingin si Callisto. Ini jauh lebih kencang dia punya speakernya. Lalu bisa connect juga ke handphone. Bisa telepon, terima telepon, baca SMS, setel musik mungkin pakai earphone. Lalu kalau misalnya ada tabrakan, nah ini connect nih, yang punya motor mungkin lagi motornya dipinjemin, itu bakalan ketahuan, oh tabrakannya. Ada juga fitur keamanan yang luar biasa cakep banget, yang mungkin nggak dimilikin sama motor listrik lainnya. Ini kalau misalnya posisi tidak nyala seperti sekarang nih, kalau jalan 50 meter, dia akan kasih indikator alert gitu loh, warning ini motornya jalan tanpa mesin nyala gitu loh, di handphone yang terkonek sama si motor. Untuk harga 53 jutaan dan dapat juga seperti si TVS Ronin 225, yaitu layanan fasilitas dari Tera. Jadi kalau misalnya mogok di jalan itu bisa langsung di towing. Ya so far sih teman-teman dari Ronin sih terbantu sekali ya, apalagi waktu itu lagi touring Jakarta Cirebon, mogok, ternyata di towing, dibawalah ke dealer terdekat, dibenerin langsung. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung minta tolong Mas Mimin, ditelanjangin aja, kita mau lihat build quality dalamnya seperti apa. Let's go.
Kita udah telanjangin TVS iCube, motor listrik pertama dari TVS untuk pasar Indonesia. Di bagian depan udah ada stikernya langsung for Indonesia. Tuh, nah itu entah modul apanya ya, tapi kita ngomongin chassis rangka dulu nih. Tipikal motor produksi dari India. Kita sudah bongkar Ronin, sudah bongkar Callisto, bahkan Suzuki punya yang Brookman sama V-Strom itu juga kita sudah telanjangin semua. Dan memang kalau untuk rangka bahan bajanya itu nggak pelit. Tapi untuk finishing ada sedikit kasar lah ya kalau buat buatan India. Jadi teman-teman bisa melihat di sini las-lasannya itu ada banyak sekali ini silikat-silikat. Lalu untuk totol-totolannya juga tuh ya di samping sini sama di bagian yang batang tubular tengah tuh kelihatan banget dari sini. Nah, ini juga udah ada karat sedikit sini, kayaknya rembesan air sepertinya sih. Tapi jauh sekali lah karena memang plat kotak ini kayak Satria Satria lagi. Kayak motor-motor matic lama lah ya. Dari tubular menjadi kotak. Suzuki Next, Scoopy Lamago juga kayak begitu. Modelnya seperti itu. Namun yang berbeda ya ini di bagian belakang. Yang biasanya ada tubular untuk shock. Ini di buritannya langsung nih. Tebel, kotak juga. Shocknya sudah langsung. Tuh, dudukan shock. Ya, ini juga buat bodi nempel ke belakang. Sudah ada dudukan bautnya. Jadi untuk material plat baja itu nggak pelit ya. Kalau memang produksi India punya nih. Untuk cat juga kita nggak melihat ada dipegang gitu langsung baret, enggak. Lalu untuk dia punya baut-bautnya juga masih paten, catnya ada di dalamnya, diulir bautnya. Jadi cat cukup tebel, bahan plat juga cukup tebel. Tadi udah disinggung rangka chassis ya, dari tubular ke kotak. Namun dia sambungannya itu semua di sini nih. Kayak las-lasannya kayak asal nempel gitu. Pipa tengah, yang penting ini dilas, nempel gitu. Ini masih bolong nih, nggak dikasih plastik tutup. Ini juga di belakang juga nggak dikasih plastik tutup. Tapi yang menarik adalah dia ada kayak buat soket di sini tuh. Jadi untuk pegangan kabelnya ini rapi sekali. Plastik lalu ada plat besinya yang buat jepitan. Tuh, soket belakang ini buat lampu juga. Sip. Sebelah kiri ini ada bahan lebih. Ya, bahan lebih 2 nih, panjang. Entah mungkin untuk di India sendiri tuh ada tambahan apa ya di sini ya. Mungkin plat buat jagain kain sari atau mungkin motor bebek atau motor matic dari TVS India yang mungkin belum masuk ke pasar kita di Indonesia. Tapi ini basic rangkanya sepertinya bukan khusus untuk motor listrik, tapi motor bensin. Kalau kita lihat di bagian tengah sini juga, ini plong nih. Cocok banget buat taruh tangki bensin. Tuh, sebelah sini. Nah ini plastik ya, jadi bukan plat besi. Karena ini fungsinya hanya untuk kaki aja nih, kaki rider di depan. Nah kalau buat tutup kaki juga sebenarnya lebih cakep kalau nggak pakai karpet. Tuh telanjang begini nih. Ada logo iCube-nya, jadi lebih kelihatan gitu loh. Kalau pakai karpet malah nggak kelihatan. Oke, untuk rangka cukup ya. Ini tubular tengah dibesar. Ya. Kita lihat komstirnya, komstir. Komstirnya tidak ada karat sama sekali, ciamik, bersih, gemuknya juga masih ada. Dan ini untuk tuh plat. Kuncinya kan masih jadul ya. Jadi kunci buat ngeloknya nih, keamanannya. Tuh setebal gini payungnya. Wah nggak pelit lah, ini juga ada karetnya nih. Iya, karet padat. Nah ini kita nggak bisa buka ya, nggak bisa cabut yang ini.
Sama bagian bodi depan juga ini kalau mau cabut harus rontokin itu ya Mas Mimin ya, segitiga ya. Jadi ini model pertama kali yang sampai ke atas nempel jadi satu gitu ya. Oke, untuk rangka las-lasan cakep, cat cakep, bahan nggak pelit, plat bajanya juga banyak. Ini tadi gue belum bahas ya sedikit nih tuh. Ya, ini kiri kanan, cuman ya itu tadi las-lasannya totolannya kasar lah ya. Oke, kita masuk ke bagian kabel-kabel atau wiring nih. Kabel-kabel wiring, kan ini motor listrik. Jadi kalau melihat isolasi anti panas atau anti bakar juga ada di sini. Sampai kabel yang terkecil semuanya. Tapi tadi kita sudah diinfo, ini karena kabelnya bukan baterainya bukan baterai swap, baterai mati ini, baterai tanam. Dan ini juga diplat langsung dan ini masuk di dalam chassis. Ini nggak bisa kita keluarin gitu loh. Jadi kita nggak bisa timbang beratnya berapa. Dan ini juga sudah ada warning, nggak boleh dibuang, ya, nggak boleh ada tong sampah gitu kan. Untuk soketnya nih, Chogori. Wah, ini cara bukanya nih, Chogori. Biasa kalau misalnya buatan China tuh Chongchan, Chonghan gitu kan. Ini Chogori. Wah, jadi asli India ini. Ada tulisannya juga, Made in India. Modul-modul sebelah kanan, ini yang paling ciamik. Bisa dibilang mata pasti tertuju ke sini begitu sudah dibuka. Ini Bosch asli produksi India juga. Jadi controller ada di sini semua. Luar biasa besar, padat, ya nggak pelit bahan lah ya. Belakangnya ditutup sama plastik, baru kabel-kabelnya keluar lagi nih. Nah ini motor listrik pertama yang kita nggak lihat ada kabel oren gede gitu ya ke BLDC-nya, ke dinamo motornya itu nggak ada tuh. Biasanya kan kalau yang produksi China tuh kabel oren gede gitu kan, dari BLDC ke power terus ke baterai. Ini nggak sama sekali. Ini gue cukup ciamik juga sih, cukup kagum juga sih karena ini di atasnya baterainya bentuknya unik, aluminium, ada plat entah kuningan atau tembaga ini. Ini kayaknya buat ngisi isi cairan dalamnya kali ya ini ya. Menarik juga loh ini. Voltage-nya dia 51,1 volt, capacity 28,7 ampere, 1475 watt hour. Temperature dia punya suhu nggak boleh di atas 60 derajat, dibilang sini. Nah tadi kan sepintas sudah gua jelasin ada fitur buat buang panasnya ya. Jadi kita akan melihat sebelah kiri modul ada dua, yang kecil ini DC-DC. Depannya ini adalah buat user interface si speedometer yang sudah fully digital. Ada tulisannya juga nih, interface box. Nih, cuman sayangnya ini bukan kayak kontrolernya ya, bahannya plat baja bukan, ini plastik nih. Tuh, tapi soketnya persis sama kayak ECU-nya si CF Moto itu loh yang udah kita bongkar-bongkar. Jadi ibarat kayak ECU-nya ini nih, dia punya soket depannya butuh kunci khusus. Ya ini ada wiring lagi rapi di sini, semuanya insulok rapi, sama ada klip kan tadi. Maju ke depan, nih kita akan lihat nih. Kabel isolasi anti bakar semua di sini. Tuh. Gila ya, ngeri banget ya soketnya. Teman-teman bisa lihat ini luar biasa besar. Kabel keluar juga luar biasa besar, ada soket di samping kiri. Maju ke depan, kiri kanan ya. Ini ada dia punya selongsong klip buat kabel. Sebelah kiri baru ada yang warna orange nih. Nah, warna orange ini kalau kita lihat masuk ke depan sini, ini tuh dia buat ini nih, buat casannya nih. Nih. Modul casannya tuh. Cakep loh ini.
Anderson Power Product. Wah, Anderson sih bagus cuy. Bahannya dipegang plastik ABS tebal. Masuknya ke sini nih. Tuh. Power insertnya. Kita langsung ke depan aja lah ya, karena ini udah langsung nanggung nih. Modulnya tinggal dikit. Sekring 10 ampere 7,5, lalu ada serepnya. Nah, ini yang tadi gue bilang ada for Indonesia. Speakernya kok nggak kelihatan ya Mas? Oh, ini speaker nih. Speaker kecil, padahal suaranya jauh lebih kencang daripada si Callisto. Tapi ini speakernya malah lebih kecil sih. Ya kan, ini ada LED flasher di sini. Ini for Indonesia-nya ini menarik nih. Kalau kita tahu ini buat apa ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Modul-modulnya, klakson luar biasa besar. Tapi suaranya tit gitu doang ya. Ini sorry ya, ini kita nggak bisa bongkar. Oke, untuk bahan oke lah. Nah, buat teman-teman info juga, semua bodi plastik ABS-nya si TVS iCube ini emboss brand TVS. Cakep nih, cakep sekali. Kalau motor bodinya ada emboss brand dia sendiri, TVS, semuanya sampai ke bagian spakbor belakang yang sudah dekil nih, ini juga ada logo TVS-nya. Untuk yang plat samping kiri, dia ada lampunya. Tuh ya, bisanya oke tebal, semuanya ada emboss brand TVS. Oke, paling begitu dari channel kita, spesialis telanjangin. Kalau misalnya teman-teman berminat sama TVS iCube yang on the road Jakarta, kurang lebih hampir 53 juta, tapi dapat baterai asli LG, cycle-nya 1300, riding style-nya 11-12 sama si TVS Callisto 125, luar biasa nyaman, show breaker juga rebound-nya itu asik, selama gue bawa bonceng juga. Shock depan juga nggak ada tuh yang kena polisi itu yang jebrak itu, nggak pernah gue rasain. Memang gue bawa nggak begitu jauh, kurang lebih ya 40-50 kilo gitu loh. Jadi teman-teman bisa langsung ke TVS, kontaknya ada di bawah deskripsi. Thank you udah nonton, jangan lupa komen, share yang banyak, nantikan video kita berikutnya. Subscribe juga ya. Thank you.